warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, biar kita tinggal 1 jam lagi kurang lebih ya. Saya mungkin fokus aja dulu ya ke menjawab pertanyaan. Kalau nanti kita untuk pendalaman bab 2 bisa digabung nanti di terakhir bab 2 ya dengan kelas-kelas yang lainnya. Oke, ini saya mulai dari pertanyaan di part 1 ya yang belum saya jawab di minggu lalu ya. Ada berapa pertanyaan ini? Ada 15 pertanyaan. Dari Karlina Wardah ada? Saya hadir, Pak. Ya. Izin bertanya, dalam video menit ke 240 ya. Apa yang membuktikan bahwa Indonesia sudah merasa dijajah, dirinya dijajah? Yang membuktikan ya. Justru kalau bukti ya semuanya sudah tahu gitu kan. Semua dari abad ke-16 sampai abad ke-19 sampai abad 20 itu kalau bukti tidak ada lagi yang perlu ditanyakan gitu karena memang sudah benar-benar penjajah yang sudah terbiasa hidup dalam penjajahan ya. Itulah mungkin yang sampai hari ini mental bangsa kita ya mau tidak mau dia punya mental yang lemah, mental yang budak gitu ya. Karena sudah terlalu lama. Bayangkan ya kalau 3,5 abad kan kalau sekarang kita sering mendengar istilah 7 turunan itu kan sebenarnya itulah dari sana ya. Kita 7 generasi yang terjajah. Ya, mungkin yang harus Anda tanyakan bukan bukti penjajahan ya, tapi kita ini sadar nggak sih kalau kita ini dijajah kan gitu ya. Kalau bukti-bukti mungkin beberapa generasi ya, generasi kedua sampai generasi kelima itu tidak dia hidup dari mulai dia lahir sampai dia meninggal ya dia hidup dalam sebuah kekuasaan asing gitu kan. Dia yang sebagai anak pribumi tapi disiksa mungkin dikendalikan oleh bangsa-bangsa Eropa, Belanda khususnya ya yang paling lama. Ya dengan Inggris dan Prancis gitu kan. Itu ya jadi kalau untuk bukti saya kira sudah justru tidak sadar bahwa kita ini jajah gitu kan dan tidak tahu gitu. Itu masalahnya bukan berarti tidak ada bukti ya. Itu ya kalau masalah bukti saya kira tidak perlu lagi dibahas banyak sebut bukti. Namun yang perlu kita pahami adalah sadar atau tidak dijajahan gitu ya pada saat itu. Terutama di generasi ke-2 sampai generasi ke-5 mungkin ya atau ke-6. Karena generasi ke-7 kan sudah mulai ada perlawanan ya dalam bentuk bahkan untuk di generasi sebelumnya pun ya dari awal-awalnya pun sudah banyak perlawanan ya. Ada perang-perang di masa seperti perang di Diponegoro, perang Padri misalnya. Ada perlawanan setiap daerah melawan ya, setiap kerajaan-kerajaan itu melawan. Tapi kan tidak ada yang berhasil ya. Barulah kita mulai ada perubahan bentuk perlawanan ya setelah pergerakan nasional. Oke, saya lanjut dulu ke Olga ya ini ya. Ada Olga? Terima kasih, Ada, Pak. Hadir, Pak. Dijelaskan bahwa sebenarnya tanggal 30 Mei berpidato Hatta, tapi tidak dicantumkan dikarenakan gap dengan Yamin. Ya, gap itu ya perbedaan pandangan ya. Atau mungkin kalau dengan Yamin tidak terlalu dimuat ya dalam sejarah. Tapi kalau dengan Soekarno itu sudah jelas nampak ya. Karena perbedaan pandangan antara Soekarno dan Hatta itu kan di tahun 55, 56 ya setelah pemilu 55 kemudian ada konstituante yang di dalamnya memang ada PKI dan Soekarno mulai memamerkan atau mulai mengkampanyekan Nasakom. Dan Nasakom adalah salah satu konsep yang mungkin kurang disukai oleh Hatta. Karena Hatta itu nasionalis liberal ya sedikit. Kalau komunis kan sosialis, jadi lawan ideologinya
Jadi perbedaan antara Soekarno dan Hatta itu mulai nampak mulai mengkecamuk di 10 tahun setelah mereka duet ya di pemerintahan. Jadi pecahnya Duit Tunggal itu karena perbedaan pandangan itu ya, kekecewaan Hatta kepada Soekarno. Dan Yamin ya bagian dari pemerintahan Soekarno dan menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia yang memang kurikulum pendidikannya itu mencantumkan satu rumusan sejarah Pancasila dengan tidak mencantumkan Hatta, kan? Dan secara politik ya pada saat perumusan kurikulum pendidikan ya Hatta tidak lagi diuntungkan oleh zaman saat itu ya. Itu ya. Jadi itu saya kira dalam hal kurikulum pendidikan maupun sejarah itu kan subjektif ya. Makanya kalau kita baca buku tahun atau zaman Orde Baru dengan buku sekarang itu pasti berbeda ya, kepentingan politiknya atau kepentingan pemerintahannya. Kalau dulu di Orde Baru hampir semua kurikulum itu memuat bagaimana ya jahatnya PKI misalnya, kejamnya PKI. Kalau sekarang kan tidak seperti itu. Banyak ya, kurikulum pendidikan yang menghilangkan G30 ya, SPKI itu. Itu contohnya ya. Itu pun sudah terjadi di masa awal. Dan memang kita sudah mulai bisa bijak ya dalam hal ini karena level Anda kan sudah mahasiswa ya. Itu bisa menemukan pengetahuan baru ya mengenai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Oke, itu ya. Itu subjektivitas dalam sejarah saja. Bentar ya. Oke, saya lanjut ke Vicky. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Vicky Khairul. Ya, Pak. Tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Pertanyaan saya, kenapa tanggal 18 bisa dikatakan baru merdeka? Itu sebenarnya bukan dikatakan baru merdeka. Yang saya maksudkan itu ya, bahwa tanggal 17 itu baru pernyataan saja, gitu kan. Adapun mengenai perangkat-perangkat negara itu baru ada setelah 17 Agustus, ya. Di sidang-sidang PPKI, ya. Memang ada kalau memang secara literal kelengkapan negara memang harus lengkap ya kalau negara merdeka itu harus punya pemerintahan, punya rakyat, punya wilayah dan pengakuan. Itu kan salah satu keutuhan negara. Bahkan kita dapat pengakuan pun di tahun 45 ya. Tahun 46 ke sana kita baru dapat pengakuan dan belum semua negara mengakui. Kan gitu. Itu jadi memang itu ya yang saya maksud ya. Tapi ya kita kan tidak bisa membantah juga bahwa 17 Agustus itu hari upaya pernyataan gitu. Sebuah pernyataan memang tanggal 17 tapi belum lengkap secara utuh sebagai sebuah negara, sebagai alat-alat negara. Jangankan hal itu ya, mungkin untuk pengetahuan, untuk informasi saja kan tidak secepat sekarang dulu ya. Mungkin tahun 45 tidak informasi kita merdeka belum menyebar ke seluruh Nusantara atau ke seluruh Indonesia. Mungkin ada yang baru sadar kita merdeka tahun 46, 47 gitu kan. Bahkan tahun sampai 50, bahkan sampai sekarang pun mungkin belum ada ya beberapa suku-suku mungkin yang di pedalaman yang belum sadar bahwa kita ini sudah merdeka gitu kan. Kan masih banyak ya suku-suku pedalaman di Indonesia juga yang sampai sekarang gitu. Di Papua misalnya kan banyak suku-suku anak dalamnya yang mungkin tidak sadar bahwa kita ini sudah merdeka. Makanya masih banyak perang antar suku di Papua. Apalagi tahun 45 ya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kita baru membicarakan kelengkapan negara di tanggal 18 Agustus ya. Berikutnya dari Salzau terus ya. Dalam video menit ke-120 di sana menyebutkan bahwa Pancasila telah ada sejak zaman Kutai ya. Nilai Pancasila yang dulu telah ada. Lalu menit ke-830 Hatta sebenarnya berpidato ya. Tapi tidak dirumuskan dalam sejarah. Jadi sudah ya, untuk pertanyaan nomor 2-nya ini tentang Hatta sudah saya jawab. Lantas mengapa saat proklamasi, naskah proklamasi itu Hatta menjadi wakil presiden dan Soekarno? Terima kasih. Nah, Soekarno-Hatta waktu di teks proklamasi itu bukan sebagai presiden dan wakil presiden ya, coba Anda baca teks proklamasi. Tapi atas nama bangsa Indonesia yang menandatanganinya Soekarno-Hatta. Karena Soekarno-Hatta baru diangkat menjadi presiden setelah sidang PPKI yang kedua ya, setelah mengesahkan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan pembukaan UUD 45 baru melantik atau mengangkat Soekarno-Hatta sebagai
presiden dan wakil presiden. Jadi pas tanggal 17 itu atas nama bangsa Indonesia, ya, bukan atas nama presiden dan wakil presiden. Itu ya tentang yang pertama tentang nilai ya. Itulah perbedaan antara Pancasila dengan ideologi-ideologi lain di dunia ya. Dengan komunisme, dengan liberalisme. Karena Pancasila itu menggali setiap nilai yang ada pada setiap masa sejarah. Yang disebutkan dalam buku-buku yang saya tulis pun dan dalam beberapa sejarah manapun itu dianggap bahwa kita mengawali masa sejarah pada era Hindu-Buddha ya, dengan adanya kerajaan Kutai. Mungkin Anda bisa lihatlah di cuplikan-cuplikan perbincangan saya seputar kelahiran bangsa Indonesia ya. Nah, ada nilai apa ya? Paling tidak kan kalau Anda lihat sejarah bangsa kita, bab besarnya kan setelah masuk sejarah ya, kita masuk misalnya prasejarah dengan berbagai bukti-bukti yang masih terbatas kalau prasejarah. Terus masuk ke sejarah kan pertama kali yang dijudul kasih judul itu adalah masa Hindu-Buddha ya. Yang kedua adalah masa Islam. Yang ketiga masa kolonialisme, kemudian pergerakan nasional ya. Itu kalau kurang lebih bab besar sejarah Indonesia. Ada nilai apa? Yang jelas, kenapa kita memilih sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Ya itu. Sila ketuhanan sebagai sila pertama yang dirumuskan oleh Panitia 9 ya, bukan oleh Soekarno. Karena Soekarno itu menempatkan ketuhanan di 1 Juni itu di bagian terakhir di sila kelima. Yang menjadi Trisila dan Ekasila. Ya, makanya rumusan Soekarno itu rumusan yang belum sah ya, yang belum disepakati. Kalau namanya oke dari Soekarno. Ya, nilai ketuhanan ya, karena orang Kutai sudah bertuhan, sudah beragama ya, Hindu kan gitu. Orang Sriwijaya juga beragama yaitu Buddha. Terus Majapahit juga Hindu. Bahkan ya, hampir semua kerajaan kan masa Hindu-Buddha ya bercorak agama gitu kan. Tidak ada yang kerajaan yang tidak berlandaskan pada satu agama di Hindu-Buddha itu. Ya kalau tidak Hindu ya Buddha kan gitu. Buddha adalah Sriwijaya contohnya. Atau juga mungkin sejarah Borobudur yang memang tidak bisa dilepas ya. Antara Balaputra Dewa dengan silsilahnya dengan adanya Candi Borobudur itu kan. Hubungan antara Jawa dan Sumatera itu ada di masa Sriwijaya. Dan saya kira bukan hanya 3 kerajaan itu, banyak kerajaan-kerajaan ya. Tapi yang dianggap mungkin mewakili generasi-generasi awal sejarah kita ya 3 kerajaan itu. Bukan berarti yang lain tidak penting ya. Sriwijaya itu mewakili Buddha dan mewakili mungkin Sumatera. Kalau Majapahit mungkin mewakili seluruh kekuatan wilayah yang ada sekarang ya. Gambaran Indonesia saat ini adalah saat dulu Majapahit ya. Walaupun tidak semua wilayah Majapahit itu menjadi Indonesia. Dan tidak semua wilayah dan tidak semua juga ya Majapahit itu bisa menaklukkan Indonesia, termasuk Jawa Barat itu kan tidak pernah takluk oleh Majapahit ya, Jawa Barat itu. Kalau oleh Mataram mungkin itu di masa Islam ya itu sempat takluk oleh Mataram ya, Mataram Jawa, Mataram Islam. Kalau untuk oleh Majapahit tidak pernah. Ya, mungkin saya harus perlu bahas khusus ya mengenai ataupun nantilah kalau masih penasaran cerita-cerita di masa Hindu-Buddha atau hubungan antara Majapahit dan mungkin dengan Pajajaran, saya banyak cerita ya yang menghiasi peristiwa itu. Nilai kemanusiaan ya kalau manusia sudah bertuhan pasti berkemanusiaan. Nilai persatuan misalnya ya pasti ada karena untuk membangun sebuah kerajaan itu butuh kerjasama ya, butuh persatuan antara rakyat dengan pemerintah misalnya gitu. Tidak hanya raja, tapi harus punya rakyatnya. Jadi menggali setiap nilai, gitu kan? Itulah Pancasila. Kalau ideologi komunis misalnya, sosialis, itu kan bukan menggali nilai yang ada, tapi memaksakan pikiran ke dalam satu ideologi negara, gitu kan? Pokoknya negara harus sama rata sama rasa, gitu kan? Kalau kita kan tidak, kita melihat ada nilai apa pada masa Hindu-Buddha, kita ambil sebagai dasar negara. Ada nilai apa pada masa Islam, ya kita ambil. Itu ya mengenai nilai yang terjadi pada masa awal kerajaan di Indonesia. Saya lanjut ke Wara ya. Wara Anissa. Baik, Pak. Terima kasih. Vianney. Izin bertanya, video menit kedua Bapak mengatakan bahwa Pancasila sudah ada sejak Indonesia menjadi bangsa yang dipikirkan ketika adanya kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit. Pertanyaan apa? Isi Pancasila pada saat itu ya
Ya, ini yang harus pahami ya. Mungkin tadi melengkapi pertanyaan dari Salsa jauh ya. Bukan berarti ada Pancasila seperti halnya sila pertama misalnya dikutai apa. Bukan itu maksudnya ya. Nilai-nilainya yang dimaksud pada awal itu. Jadi menggali nilai-nilainya. Bukan ada Pancasilanya seperti sekarang gitu ya. Jadi 5 nilai itu 5 nilai yang pernah ada di setiap zaman sejarah di Indonesia. Dan nilai-nilai yang baik ya. Ada nggak sih yang menolak ketuhanan ya, kecuali bukan yang ateis gitu kan. Makanya saya bilang bahwa di kita tidak akan laku paham yang membawa ateisme gitu. Jangankan pada masa kerajaan-kerajaan setelah masuk Hindu, Buddha ataupun Islam ya, dan agama-agama setelah itu, apakah Konghucu maupun Kristen dan Katolik gitu. Pada masa prasejarah pun nenek moyang kita itu beragama ya dalam tanda kutip ya, atau percaya pada hal-hal yang imateri ya atau religius. Karena keyakinan nenek moyang kita sebelum adanya pengaruh Hindu Buddha adalah animisme dan dinamisme. Jadi selalu percaya pada hal-hal yang mistis ya, atau pada hal-hal gaib tadi gitu kan. Makanya ketika masuknya pengaruh agama itu diterima dengan baik ya. Ketika Hindu Buddha masuk kita terima. Masuk Islam apalagi kan sampai bisa mendominasi seluruh Nusantara kan, mengalahkan dominasi Hindu Buddha. Ketika penjajah pun membawa agama Kristen dan agama Katolik, termasuk juga mungkin para imigran dari Cina membawa Konghucu kan diterima gitu kan. Karena memang sudah ada dasar kearifan lokalnya yang memang basicnya kita percaya pada hal-hal mistis orang Indonesia itu dari dulu. Makanya komunis tidak laku karena itu alasannya. Oke, jadi itu ya maksudnya. Jadi nilai-nilainya bukan. Nah kalau zaman Majapahit memang ada kan Pancasila itu juga diambil dari Majapahit ya. Soekarno itu membaca karena sebagai seorang anak keturunan Jawa dan memang kebetulan Soekarno juga sedikit berdarah biru ya karena ayahnya itu seorang pejabat saat itulah. Seorang keturunan Jawa, dia paham betul bagaimana sejarah Jawa mungkin. Makanya Soekarno menggali nilai-nilai Majapahit itu ya dengan menemukan istilah Pancasila karena di Majapahit itu ada 5 larangan yang menjadi pantangan bagi orang-orang Majapahit ya. Mungkin Anda bisa lihat di buku yang sudah ada, maling itu dilarang mencuri, itu di Majapahit 5 larangan itu. Madon dilarang berzina, main dilarang ya berjudi. Terus maling mencuri ya, madon berzina, main itu berjudi, terus ada 5 saya lupa lagi ya. 5 larangan di Majapahit. Oke itu dari Wara ya. Kemudian dari Fadila Rizky Mayona. Ya Pak, saya. Hatta gap dengan Yamin tadi sudah ya. Itu ya persahabatan ya, dan kepentingan gitu kan. Hatta kan meninggalnya jauh setelah Soekarno ya. Bung Karno meninggal tahun 70, Hatta tahun 80 gitu. Tapi kan setelah Hatta keluar dari duit tunggal, tidak lagi menjadi wapres, ya Hatta kan nyaris tidak tertulis dalam sejarah gitu kan. Soekarno kan tampil sendirian nanti akhirnya di Orde Lama, apalagi ya. Apalagi sudah semakin mesra dengan PKI ya, dengan komunis di Orde Lama itu. Dari safety ya. Safety player ini ya. Bangsa Indonesia sadar sedang terjajah. Ketika sebagian dari mereka kuliah di Eropa, Arab Saudi, Mesir. Setelah timbul kesadaran nasional yang ditunjang oleh falsafah Barat. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan falsafah Barat? Nah ini sebenarnya harus dari utuh ya memahami kenapa ada kesadaran nasional. Itu kan untuk mencapai kemerdekaan sebenarnya. Harusnya kita mengawali dulu Anda itu kenapa ada penjajahan kan gitu. Coba mungkin ada yang bisa menjawab. Bisa ada nggak sih bertanya tentang kenapa ada penjajahan ya? Tadi pertanyaan dari Ajkia, Ajis, Supratman, demokrasi. Tidak ada di sini ya. Oke, kesadaran ya. Kenapa ada penjajahan kan itu? Ada yang bisa menjawab? Kenapa ada penjajahan?
Mohon Tidak izin tiba-tiba menjawab, kita Pak. mau sadar ya, tiba-tiba kenapa kita merdeka? Karena ada yang menjajah. Kalau tidak ada yang menjajah, kita tidak akan tidak perlu merdeka. Misalnya Thailand itu kan tidak perlu merdeka kan? Thailand tidak pernah dijajah kan itu. Kan kita juga harus tahu kenapa dijajah kan gitu. Kan mereka dari mana kan yang menjajah itu? Coba yang menjajah kita, yang lama menjajah kita orang mana sih? Belanda. Yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun itu orang mana? Orang Belanda, Pak. Belanda, Pak. Orang Belanda ya, walaupun sebelumnya bukan Belanda dulu yang datang ya. Iya. Karena Portugis. ada Portugis dulu, ada Spanyol, barulah yang lama itu Belanda. Kenapa coba? Dari mana tahu? Orang Belanda kan jauh di Eropa, kurang lebih berapa ribu kilometer, Pak Tio? Ini saya dengan dosen geografi nih. Berapa jaraknya? 14.000 kilometer tuh jaraknya dari, oh bener 14.000. Oh betul, 14.000 katanya ya, kurang lebih dari Eropa ke Asia kayak gitu. Belum lagi ada ruang yang menghalangi ya, yaitu laut, daratan dan lautan ya, lintas laut, leuweung gunung gitu istilahnya kan, gitu. Harus seperti itu. Dari mana coba tahu? Tahun abad ke-14, 15 bisa tahu, orang Eropa bisa tahu bahwa ada Cigalontang misalnya, ada Singaparna ya. Coba dari mana? Apakah mimpi misalnya? Orang Eropa mimpi malamnya, mimpi tiba-tiba, besok kita harus jalan-jalan misalnya ke Indonesia. Apakah dari mimpi itu? Bahkan saya kelas lain kemarin ada yang menjawab, karena ada bintang ya Pak. Jadi bertanya pada bintang, itu kan aneh gitu. Memang bintang itu memberikan informasi gitu ya pada manusia. Ya. Mohon izin menjawab, Pak. Ya. Nah, mungkin bangsa Eropa itu kan dulunya itu ke lautan berlayar. Nah, kebetulan singgah di Hindia, di Indonesia. Iya. Jadi Betul, di sana berlayar terus banyak rempah-rempah. Jadi silih kasih tahu sesama itu bangsa Eropa peristiwa bahwa itu jawaban kamu tidak salah, tapi itu kan setelah mereka tahu gitu kan. Jadi harus kita ketahui innamal amalu biniatnya dulu gitu kan. Mereka itu kenapa berlayar gitu kan? Apakah karena memang desakan mimpi gitu kan? Atau karena memang sebuah spekulasi aja misalnya, oke lah besok berlayar. Mau ngapain ya? Aku maha besok kayak dia bakal papangi India, bakal papangi sama Amerika gitu kan? Kan tidak seperti itu ya. Ada dasarnya dulu kenapa mereka itu berlayar. Ya. Orang kita pun misalnya kalau mau ke hutan kan harus jelas tujuannya, apakah mau ngalak suluh kalau misalkan orang Sunda gitu ya, atau mau moro misalnya, atau berburu, kan jelas ya. Apalagi itu jauh ya 14 km, yang penting jalan-jalan aja dulu kan gitu ya, belajar dulu. Tahu dari mana? Apakah mereka melihat Google Map misalnya? Oh, mereka abad kertas membaca Google, oh ternyata ada daerah baru misalnya. Nah ini harus selesai dulu ya sebelum kita ini membahas kenapa kita sadar dijajah, harus tahu dulu kenapa juga ada penjajahan gitu kan. Coba yang lainnya, coba jangan ajak apa Anda menjawab dulu gitu. Dan juga akan ketemu di mana tuh titik temunya. Kenapa ada penjajahan? Ini sampai pertanyaan siapa tadi ya? Di Septi ya. Coba, kenapa ada penjajahan? Reka, bisa didengar suaranya Reka? Reka bisa dengar suaranya? Yang off nih videonya. Atau Septi nih yang bertanya, tapi kan saya ada pertanyaannya setelah penjajahan ya. Tapi saya bertanya, Septi bisa dengar suara saya? Nah, ini ada kendala teknis atau gimana nih? Kalau kendala teknis ya nggak masalah ya, Anda gabung terus ada lup-lup ya.
Tapi kalau sekiranya tidak ada niat untuk ikut, ya nggak perlu ikut gitu ya. Bapak mau izin menjawab, boleh? Siapa? Saya, Siapa? Pak. Siapa? Salsa. Salsa Jauh. Ya. Ya. Ya apa? Jawabannya apa? Kenapa ada penjajahan ya? Tapi masih menurut saya gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa, Jadi kalau menurut. ada salah, mohon koreksinya. Ya. Mungkin karena adanya penjajahan itu, mungkin karena negara-negara yang menjajah itu pengen menguasai gitu, Pak, beberapa wilayah yang luas. Nah, jadi semakin luas wilayahnya kan, jadi si negara itu tuh bisa membuktikan kepada misalnya negara musuhnya atau apa, kalau misalnya negara itu tuh kuat gitu, sampai bisa menjajah negara lain. Ya, kuat ya, ingin membuktikan kuat. Kenapa mereka ini sudah ada ya? Kenapa mereka merasa kuat? Merasa lebih kuat daripada timur misalnya. Barat lebih kuat daripada timur. Soalnya dari segi apanya? Dari segi pola kehidupannya juga kan kalau bangsa Barat lebih maju duluan, Pak, daripada bangsa Timur. Terima kasih ya. Pola pikirnya, pola hidupnya lebih maju duluan. Artinya di Eropa ada apa? Ada kemajuan ya. Kenapa ada kemajuan? Pola pikir manusia itu bisa maju karena apa? Coba ini yang lainnya. Coba ikut diskusi ya, ikut menjawab. Kenapa di Eropa tadi Salsa bilang ada kemajuan dan bisa menjajah. Lalu kenapa bisa maju dulu kan gitu? Dengan cara apa Eropa itu maju? Ya? Dengan cara apa Eropa itu maju? Karena ada apa? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa? Fitri. Mungkin berasal dari ideologi negaranya tersebut. Ideologi itu ide, ya. Ide itu pikiran. Berarti kalau sudah ada ide, pikiran dari mana orang dapat pikiran? Melalui apa orang itu berpikir? Kemajuan dari proses pikiran kan? Orang maju karena berpikir maju kan gitu. Dari mana itu didapatkannya? Sama ketika tadi ya, ini pertanyaannya kan Anda bilang nih, di pertanyaan resepsi, Indonesia juga maju karena adanya mereka kuliah misalnya. Nah, kira-kira orang Eropa bisa maju karena apa dulu itu? Dari mana orang Eropa dapat pikiran itu? Nah, ini harus ada pahami ya, harus utuh melihat sejarah dunia. Berarti bahwa kalau Anda mungkin pernah ada pelajaran sejarah di sekolah, di abad ke-12 ke sini lah, sampai abad 14, 15 itu Eropa itu mengalami satu zaman yang disebut dengan Renaissance dan humanisme. Karena Panana juga di part 1 sudah menjelaskan tentang humanisme ya. Tentang bangkitnya kembali peradaban Eropa ya. Saya sering mengatakan di awal begini, bangsa kita ini sedikit tertinggal sejarahnya daripada bangsa lain ya. Kita baru mulai sejarah di abad ke-4 atau ke-5, ke-6 ya, yaitu Kutai. Baru memulai sejarah. Sedangkan bangsa-bangsa lain itu sudah memulai sejarah pada masa ribuan tahun sebelum Masehi ya. Mesir saja sudah berperadaban di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa misalnya. Itu kan 3000 tahun sebelum Masehi kurang lebih. Belum lagi di India pun yang dekat dengan kita sudah ada peradaban Sungai Nil dan sebagainya. Mesir ya, Mongolia, Cina itu juga sudah beradab ya. Belum lagi Yunani, Romawi, Mesopotamia, Persia, suku Maya, suku Inka di Amerika Serikat. Itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Kita baru memulai sejarah abad ke-4 Masehi misalnya. Itu pun dalam keterbatasan bukti ya. Kecuali mungkin kalau Gunung Padang yang di Cianjur digali lagi dan sahih itu adalah benar sebuah peradaban, ya mungkin kita dapat mengubah peta sejarah maupun peta peradaban dunia ya. Kalau Gunung Padang yang di Cianjur itu terbukti. Tapi anggaplah kita ini baru mulai sejarah abad ke-4. Nah, Eropa juga ternyata memang tidak selamanya bangkit ya. Karena Eropa setelah peradaban Romawi Yunani kuno runtuh, ketika banyak filsuf-filsuf seperti
Socrates, Aristoteles, ya, Plato yang banyak kita pelajari hari ini, tenggelam dulu ya. Eropa itu memasuki era Masehi, tenggelam kurang lebih 1.500 tahun ya. Dalam masa kegelapan itu Eropa. The Dark Age namanya. Tidak berkembangnya ilmu pengetahuan. Karena doktrin-doktrin agama, dalam hal itu gereja, lebih mendominasi kehidupan ya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga gelap Eropa itu. Mungkin kalau Anda lihat sejarah dunia, di sana Eropa selalu kalah ya. Melawan, kalau dalam sejarah Islam kita kaitkan itu beberapa kali perang salib itu kalah ya oleh dari mulai dinasti dari Khilafah Rasyidin mungkin sampai ke dari dinasti Utsman, Umayyah dan sebagainya itu selalu kalah ya. Nah, mereka baru bangkit setelah mereka sadar bahwa pentingnya ilmu pengetahuan gitu kan. Karena pada puncak-puncak keterpurukan Eropa itu mulai terlihat ketika seorang ilmuwan Eropa ya yang namanya Galileo membuat sebuah teori bahwa dunia itu bulat katanya. Itu dianggap menistakan agama ya. Padahal ya buktinya bahwa dunia memang benar ya, fakta-fakta dunia itu bulat. Berarti memang ada gap antara agama dan ilmu pengetahuan di Eropa. Itulah kenapa mungkin yang pada akhirnya Eropa itu sekuler ya sampai sekarang. Karena memang agama terdahulunya itu membatasi ilmu pengetahuan. Setelah ilmu pengetahuan itu penting ya, terbukti teori Galileo itu juga benar, dan mungkin juga ada sejarah lain ya, ada reformasi gereja misalnya, dan lain sebagainya lah. Itu banyak sejarah umum. Akhirnya Eropa sadar akan pentingnya ilmu, dan setelah ilmu itu berkembang ya, kembali lagi membaca teori-teori, membaca buku-buku, kembali berpikir maju orang Eropa, dan ada produk dari ilmu itu yaitu teknologi, iptek kan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi produk budaya itu selain pikiran juga adalah teknologinya, karyanya, hasilnya. Jadi itulah yang mengawali masa modern sekarang ya. Apa buktinya ada teknologi yang berkembang di Eropa? Revolusi industri ya di Inggris. Ditemukanlah mesin-mesin untuk produksi. Dan sampai sekarang itu berlanjut sejarah revolusi industri. Katanya sekarang revolusi industri 4.0 gitu kan. Nggak tahu saya juga bagaimana ngukurnya ya. Saya baru mendengar 4.0, tidak tahu 1.0 sampai 2.0 tiba-tiba sekarang dianggap 4.0 gitu ya. Itu ya, jadi itulah produk. Jadi Eropa itu maju secara ilmu dan teknologi ya. Di luar mungkin sejarah-sejarah lain ya. Ada yang bilang nggak menjajah karena Konstantinopel dan sebagainya. Itu mungkin harus dalam sejarah yang mengkaji itu. Setelah teknologi maju ya, orang sadar, juga ada humanismenya. Humanisme adalah bagaimana manusia itu sadar akan kemanusiaannya. Kenapa Eropa dulu itu bangkrut ataupun gelap? Karena selain ilmu yang tidak maju, karena juga didominasi oleh raja-raja yang feodal, sistem feodalisme di dalam sistem kekuasaan ya. Di mana dominasi pemerintahan hanya oleh raja yang tidak memberikan hak kepada rakyat. Sehingga ada revolusi Prancis misalnya. Bagaimana melawan terhadap raja-raja yang jolim. Maksud juga revolusi Inggris ya. Sehingga di Inggris juga ada Magna Carta ya. Ada undang-undang dasar di Inggris. Jadi ada keseimbangan antara ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga sistem politik negaranya gitu kan. Karena kalau ilmu pengetahuan tidak didukung oleh teknologi, tidak didukung oleh sistem politik, juga akan kacau, tidak akan maju. Makanya Renaissance harus dengan humanisme. Humanisme lah yang mungkin mempengaruhi adanya kebebasan itu. Kebebasan liberalisme, kan di Eropa liberalisme. Makanya revolusi Prancis itu kan liberté, égalité kan. Jadi kebebasan, persamaan, dan hak asasi manusia. Ya, humanisme itu. Jadi Eropa sudah semakin maju ya, dengan adanya dukungan dari stakeholder kalau sekarang bahasanya ya. Dari pemerintahan, dari rakyat. Ya. Sehingga pola hidup masyarakatnya berubah dari masyarakat agraris mungkin ke masyarakat industri. Dengan revolusi industri itu. Barang-barang hasil produksi semakin melimpah, kemudian juga pola hidup masyarakatnya semakin maju, ya, semakin tinggi nilai ekonominya ataupun tingkat strata ekonominya, dan mungkin juga barang-barangnya berkualitas dan melimpah. Mau dikemanakan coba setelah barang dengan mesin kan bisa lebih banyak, bisa lebih cepat kan dengan mesin itu, produksi itu. Mau dikemanakan kan? Dalam sistem ekonomi ketika barang melimpah mau dikemanakan? Ya harus dijual kan, dipasarkan. Ya, orang butuh pasar-pasar baru. Bukan pasar baru di Bandung ya gitu ya.
butuh untuk memasarkan ya kemana ini hasil-hasil produksinya. Kan tidak kalau misalkan hanya numpuk di Eropa, apalagi di Eropa kan katanya sudah kalah oleh Utsmani ya, Romawi Timurnya gitu. Jadi sehingga harus mencari wilayah lain untuk memasarkan, untuk mencari bahan baku dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan masyarakat Eropa semakin tinggi karena tingginya pula status ekonominya. Itulah kenapa ada penjajahan ya. Kenapa? Ya Eropa sudah tahu bahwa dunia itu bulat, katanya kan. Didukung oleh alat-alat. Bagaimana dunia itu bulat, berarti bisa disinggahi, bisa dikelilingi. Dengan cara apa ya? Dengan ilmu kan. Oh berarti dunia itu bulat, kemana nih kita? Ilmu kan tidak cukup, ada teknologi yang mendukung. Apa teknologi kapal misalnya? Apakah dalam mengelilingi dunia ini harus dengan numpang sama merpati misalnya? Atau numpang sama ikan paus atau ikan hiu yang lebih besar? Kan tidak, harus ada alat-alat untuk membawanya. Untuk menjelajahi laut itu dengan cara apa ya? Teknologi kapal, layar itu semakin maju ya. Mungkin banyak membawa orang. Biar tidak hanya 1-2 orang yang ikut numpang di pesawat itu, di kapal itu. Terus juga bagaimana arahnya kan harus jangan sampai tersesat kan gitu. Tidak haula misalnya. Pokoknya besok kita berlayar. Susah nanti akan menemukan apa. Ketika ada kompas kan sudah mulai ditemukan petunjuk arah. Jangan sampai berlayar tapi nyasar misalnya ke masih mending nyasarnya misalnya menemukan Amerika ya, menemukan Asia. Kalau nyasar misalnya ke kutub utara, kutub selatan kan hanya mendapatkan makhluk Eskimo misalnya ya. Kutub utara itu tidak ada kehidupan, tidak ada nilai ekonominya kalau di kutub. Makanya ada kompas dan sebagainya. Jadi pada intinya kenapa ada penjajahan adalah dampak negatif dari berkembangnya iptek ya. Jadi iptek itu tidak semuanya berdampak positif ya. Kemajuan bangsa-bangsa Eropa di awal kemajuannya itu berdampak pada penindasan terhadap bangsa-bangsa yang dianggap terbelakang ya seperti kita. Apalagi kita sialnya kita dijajah oleh Belanda katanya gitu kan. Yang benar-benar pure menjajah. Beda dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei, mereka sedikitnya diuntungkan karena penjajahnya sedikit baik lah gitu, Inggris ya. Karena Inggris kan tidak hanya menindas, tapi juga mendidik masyarakatnya. Dan kita baru sadar, baru dikasih pendidikan oleh Belanda di abad ke-20 ya, setelah politik etis. Jadi ini tidak tiba-tiba kita ini sekolah dulu. Kenapa kita sekolah, ada yang kuliah? Karena memang ada politik balas budi setelah 300 tahun itu Belanda ngasih politik balas budi ya. Karena berarti 300 tahun kita ini tidak benar-benar disiksa ya. Ditindas oleh Belanda. Kenapa ada balas budi, ada politik etis? Karena Belanda juga manusia akhirnya kan. Tadi ada paham humanisme ya. Tidak semua orang-orang Belanda juga setuju akan adanya penjajahan. Karena yang menjajahnya bukan bangsa Belanda yang menjajah itu, tapi pemerintahannya, kekuasaannya gitu. Banyak tokoh-tokoh Belanda seperti Van de Venter yang membawa humanisme ke Indonesia. Tuh ya. Jadi kelompok-kelompok humanis itu membawa pengaruh terhadap pemerintahan Belanda. Dan Belanda akhirnya Ratu Wilhelmina datang ke Nusantara dan melihat bagaimana anak-anak pribumi sebenarnya. Terutama setelah perang di Diponegoro ya. Di abad 19 kan 1825 sampai 1830 itu kan Belanda setelah tekor mungkin karena perangnya cukup besar dan memerlukan lagi ekonomi Belanda Hindia Belanda harus kembali bangkit, maka Belanda menerapkan sebuah sistem ekonomi ya, kultur stetsel, tanam paksa dengan kerja rodi, dan itu banyak menyiksa warga-warga pribumi Nusantara dan akhirnya ya itulah yang terjadi gitu kan, semakin tersiksa orang Indonesia setelah kerja rodi dan tidak seimbang antara pembangunan di Nusantara di Indonesia dengan di Belanda itu sendiri ya. Belanda kan daerah di bawah permukaan laut katanya gitu kan, hasil apa ya? Hasil reklamasi lah mungkin istilahnya seperti itu kalau sekarang. Dari mana bisa modal untuk membangun Belanda ya dari hasil penjajahan ke kita. Tapi tidak ada timbal baliknya. Itulah yang kenapa Ratu Belanda itu menerapkan politik etis atau balas budi ya, agar supaya orang Indonesia itu bisa hidup sebagaimana manusia ya. Jadi kan apa itu pendidikan? Dengan pendidikan ya,
Jadi bukan dengan ngasih sembako ataupun ngasih BLT ya Belanda itu belas budinya, tapi dengan mengasih pendidikan pada anak-anak pribumi. Walaupun tidak semuanya sekolah ya, karena masih tetap di kelas-kelas diklasifikasikan status sosialnya oleh Belanda. Hanya mereka golongan-golongan yang dianggap ningrat yang bisa sekolah. Seperti Soekarno, Hatta kan memang diuntungkan oleh golongan status sosial orang tuanya. Tapi paling tidak itu berdampak positif ya, karena muncullah ya, apa yang dimaksud dengan golongan terpelajar yang membawa kita pada kebangkitan nasional ya di tahun 1908 ya, dengan adanya Budi Utomo dan diikuti dengan adanya partai-partai maupun ormas-ormas lain. Setelah semuanya sekolah ya. Apa falsafah Barat yang dimaksud? Jadi humanisme tadi ya, humanisme, liberalisme itu dari Barat ya. Demokrasi itu dari Barat. Nah, memang ada positifnya juga gitu kan. Tidak semua bangsa-bangsa Barat itu membawa nilai negatif. Jadi Pancasila itu memang kolaborasi antara nilai-nilai kearifan lokal ya, seperti agama misalnya, keyakinan, budaya dengan nilai-nilai modern seperti nasional ya, nasionalisme itu kan nilai-nilai Barat, falsafah Barat ya, dari humanisme, liberalisme dan nasionalisme. Makanya kita memilih negara modern kan di saat 45. Karena tapi dengan syarat tadi tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang tadi saya bilang di zaman Kute, di zaman Islam juga tetap dipertahankan. Oke, itu ya untuk pertanyaan dari Septi, kemudian Azkia ini bertanya tentang membentuk BPUPK. Mengapa disebut BPUPK? Karena yang hadir dalam sidang itu hanya Jawa dan Madura. Pertanyaan, mengapa saat ini sidang BPUPK hanya ya. Pertama, BPUPK itu kita belum terbentuk Indonesia di bulan Mei ya. Makanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Bahkan dalam bahasa Jepangnya pun itu apa? Yang Hokai itu kan tidak ada istilah kata Indonesianya. Oke. Jadi itu ya. Bukan berarti hanya suku Jawa dan suku Madura, tetapi yang saya maksud ya, yang pada saat sidang itu kan tokoh-tokoh itu berkumpul di Pulau Jawa ya. Agus Salim itu orang Sumatera, Hatta itu orang Sumatera, Yamin juga orang Sumatera, Amar juga orang luar Jawa, tapi mereka tinggal di Pulau Jawa gitu kan. Jadi bukan berarti hanya suku Jawa dan Madura, tapi yang tinggal di Jawa ya. Adapun nanti kalau ingin lebih lengkap formasi keterwakilannya bukan di BPUPK tapi di PPKI nanti mungkin di part 2 ya. Jadi itu ya. Dan itu ada musyawarah lagi kan gitu. Tidak egois juga bangsa kita ini ya. Setelah BPUPK ada PPKI yang mungkin lebih demokratis proses perumusan negaranya. Ajis ya. Kita sampai 9.10 ya. Bentar 10 menit lagi. Saya mungkin akan melanjutkan yang sampai mana tolong nanti ingatkan ya di next pertemuan berikutnya. Kemerdekaan diculik ya, proses penculikan. Para pemuda tidak ikut gap dengan orang tua. Siapakah yang orang tua yang dimaksud oleh para pemuda itu? Orang tua itu Soekarno dan Hatta ya, golongan tua pada saat itu. Golongan yang memang dekat dengan Jepang gitu ya. Kalau golongan muda siapa? Seperti Soekarni dan kawan-kawan, yaitu mereka mungkin di usia-usia kalian, mahasiswa ya, yang mencari informasi tentang seputar kekalahan Jepang. Mungkin nanti minggu depan ya, atau pertemuan berikutnya akan saya jelaskan di peristiwa ini ya. Mungkin saya akan talk dulu ke pertanyaan-pertanyaan yang sebelum kemerdekaan ya, PR Supratman, kenapa dihukum ya. Jadi setelah adanya pergerakan nasional ya, terutama setelah Sumpah Pemuda, ini dari Aidini, ya Belanda semakin terancam gitu kan. Yang awalnya jadi memang ketika Belanda menyekolahkan orang-orang Indonesia gitu kan dengan politik etis itu ternyata memang Malik jadi berbalik arah ya, menjadi melawan Belanda. Walaupun cara melawannya berbeda dengan cara-cara Diponegoro, dengan cara-cara Imam Bonjol yang dengan peperangan ya. Kalau generasi di era ini kan melawannya dengan pikiran ya, dengan gerakan intelektual. Tapi Belanda semakin takut ketika Sumpah Pemuda karena bersatu semuanya. Yang awalnya hanya berupa ormas-ormas kecil, partai-partai sendiri-sendiri gitu kan. Per daerah juga berkumpulnya, yang Sumpah Pemuda kan cek semuanya
menyatakan satu bangsa. Bahkan kalau saya katakan Sumpah Pemuda itu betul dan sahih ya, sejarah Sumpah Pemuda, mungkin itu adalah salah satu bukti bahwa bangsa kita lahir di Sumpah Pemuda, gitu kan? Karena pernyataan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa kan di Sumpah Pemuda. Kutai hanya mengawali saja ya. Oke, itu ya. Jadi mungkin saya akan fokus dulu ke peristiwa-peristiwa seputar itu ya, seputar sebelum kemerdekaan, biar runut lah apa yang saya uraikan di kelas ini. Dari Wida Andayani, tahun 50 sampai 59, mengapa yang seharusnya menganut demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal ya? Mungkin ini bisalah nanti di bab terakhir ini ya, tentang setelah itu kan setelah pemilu 55 ya itu. Nanti biar saya ingin runut lah. Saya belum menjelaskan sampai ke proklamasi di sini. Tolong nanti ingatkan ya. Kemudian dari Beliaman, simpang siur menyerah Belanda terhadap Jepang, dan ketika dijelaskan dokumen yang terkait mengapa bisa jadi hal tersebut. Ya. Mungkin kesimpulannya kenapa tidak dicari sejarah itu ya, karena mungkin kelemahan bangsa kita ya. Kita itu selalu mengambil sejarah dari yang menguntungkan kita, gitu kan. Karena kemenangan Jepang itu, keberhasilan Jepang dalam mengusir Belanda itu bukan keuntungan bagi kita, gitu kan, tapi keuntungan bagi Jepang. Gitu. Kenapa? Mungkin kita malu ya, gitu kan. Kita mah sudah melawan ratusan tahun kepada Belanda, tapi gagal terus. Tapi Jepang hanya dengan hitungan hari bisa membuat Belanda kocar-kacir, gitu kan. Itu ya, jadi itu hanyalah mungkin kelemahan bangsa kita lah, jadi tidak jujur pada sejarah, gitu kan. Sehingga banyak kesimpangsuran. Dan itu mungkin terbawa sampai sekarang, gitu kan. Sampai sekarang mungkin pemerintahan kita, gitu, jangan kan menulis sejarah. Menulis berita pun, mohon maaf ya, itu lebih suka pada hal yang menguntungkannya saja, gitu kan. Makanya media massa sekarang itu hampir semua media yang harusnya menjadi alat kontrol pemerintah sekarang berpihak pada pemerintah. Coba bingung kan, kita mau ke siapa mengadu, bangsa warga negara gitu. Kan tidak sehat ya kalau misalnya media semuanya berpihak pada penguasa. Itu mungkin dampak dari mental kita dari dulu gitu kan. Tadi bagaimana sejarah Soekarno dan Hatta dan Muhammad Yamin gitu kan, jadi tidak jujur dalam sejarah. Dan itu pun terbukti sampai hari ini gitu kan. Kalau yang menguntungkan pemerintah dianggap wah itu sebuah kebanggaan pemerintah. Kalau ada informasi yang benar tapi tidak menguntungkan pemerintah dianggap wah itu hoax, berita bohong, ujaran kebencian dan sebagainya. Itu kan tidak sehat di alam demokrasi ya, di alam seperti sekarang ini. Apalagi kan kita sudah semakin cerdas ya, orang sudah bisa mencari informasi apa yang sebenarnya. Jangan kan sekarang, dulu juga golongan muda yang rasional ya, ketika media radio ditutup oleh Jepang agar tak tersebar berita kekalahan Jepang kan bisa bocor akhirnya. Ya. Bisa bocor akhirnya kan berita kekalahan Jepang oleh golongan muda. Apalagi sekarang itu kan ketika misalnya sekarang media televisi yang mainstream atau surat kabar dikuasai oleh penguasa, kita kan punya media lain, mungkin YouTube, mungkin media sosial lainnya yang bisa mencari kebenaran yang sebenarnya. Jadi itu ya mungkin salah satu mental yang harus kita perbaiki, dan Anda salah satu generasi yang harus memperbaiki mental itu gitu kan. Jadi pemutarbalikan fakta itu yang memang sulit ya, sudah ada dari dulu gitu kan. Itu ya kelemahan kita. Dari Hasna ya, Belanda menjadi agak keras terhadap, dan mengapa Pak Suparman berbicara tidak apa saya dihukum masyarakat Indonesia mereka, padahal dengan adanya hukuman itu Indonesia terlihat semakin tertekan oleh Belanda. Ya itu pula ya, akhirnya kan kita ini nanti Anda akan paham ini setelah saya menjelaskan peristiwa kenapa kita bisa proklamasi itu kan. Makanya tolong ingatkan ya, mungkin seputar dari Jepang kemudian ke proklamasi ini belum saya uraikan. Ya. Yang pada akhirnya pun memang kita Belanda bukan kalah oleh kita kan, oleh Jepang gitu. Jadi dia banyak para pejuang yang di masa pergerakan nasional itu tidak menikmati kemerdekaan ya. Bukan hanya ya, kalau Soekarno Hatta kan dia bisa hidup di era pergerakan maupun di era kemerdekaan. Tapi kalau Supratman, coba
Cokro Aminoto, ya, Ahmad Dahlan. Dia berjuang dari nol, ya, membentuk sebuah pergerakan nasional, tapi tidak pernah merasakan Indonesia merdeka. Jadi memang banyak hal-hal yang belum terungkap, ya, dalam proses terbentuknya bangsa dan negara ini. Ya. Oke, ini video dari part 2 saya lihat, ya. Part 2 ini yang sekarang, ya. Ketika merumuskan undang-undang dasar, kayak banyak terjadi kontroversi. Kontroversi apa yang terjadi? Ini bertanya maksud dari de facto dan de jure. Nah, saya mohon untuk pertemuan berikutnya, coba Anda ingatkan saya, ya, Pak, di kelas A ini, ya, atau di kelas B. A, kita baru sampai ke belum menjelaskan mengenai seputar menjelang proklamasi, gitu, ya. Sampai ke pokoknya video part 1 bagian akhir dan part 2 part 3 lah. Insya Allah nanti apakah di pertemuan minggu depan atau di pertemuan yang lain. Oke, saya kira untuk pertemuan minggu ini saya cukupkan dulu, ya. Sekali lagi tolong saya ingatkan nanti kalau memang masih memerlukan penjelasan, ya. Sampai masa pergerakan dan menjelang kemerdekaan. Kalau memang Anda perlu, kalau tidak ya nggak usah. Dengan lanjutnya ke bab berikutnya. Makanya saya harus diingatkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.